Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Evolution X di Poco X5 5G. Nah, kemarin kita udah bahas cara install Evolution X di Poco X5 5G ya. Dan sebelum lanjut bahas custom ROM lain untuk HP yang satu ini, di video ini kita bakal review dan game test dulu di Evolution X. UI di Evolution X ini masih sama lah ya dengan custom ROM base AOSP atau lineage lainnya. Kebanyakan atau hampir semua ROM dengan base AOSP dan lineage tampilannya memang terlihat sama aja atau hampir nggak ada perbedaan. Quick settingnya sama, minus one-nya sama, pilihan widgetnya juga sama, dan lain-lain. Bedanya paling di wallpaper dan kustomisasi bawaan tiap ROM-nya. Versinya ada di versi 9.2 untuk versi Evolution X-nya, terus Android-nya pakai base Android 14 dengan security patch di 5 Juli. Untuk sistemnya lumayan tinggi ya, ada di 19 GB dan di sini total udah kepake 63 GB. Evolution X ini juga udah punya kustomisasi bawaan. Nah, di sini ada beberapa fitur kustomisasi seperti tema, lock screen, status bar, quick setting, dan lainnya. Di bagian tema ini ada tambahan monet setting juga yang bisa kalian gunakan buat ubah style. Selain itu kita juga bisa ganti fontnya dan pilihan fontnya udah banyak. Yang nggak kalah menarik, kita juga bisa nih ubah tampilan brightness slidernya dan pilihannya juga lumayan banyak. Di Evolver ini kita juga bisa ubah tampilan quick setting atau control centernya, sembunyiin label, ngatur jumlah kolom, dan lain-lain. Nah, Evolution X ini juga udah punya fitur spoofing ya. Dan di spoofing ini ada fitur tambahan Play Integrity Fix dan Higher FPS in games. Tapi nggak tahu ini work atau enggak. Saya juga belum sempet coba. Untuk settingan colors nggak berubah ya, masih ada 3. Dan sayangnya di ROM ini belum ada fitur buat matiin adaptive refresh rate-nya dan nggak ada pilihan untuk 90 Hz. Di sini kita cuma bisa set untuk minimal dan maksimal refresh rate-nya. Tapi bagusnya di sini kita udah bisa nih setting refresh rate untuk tiap aplikasi. Yang terakhir di sini udah ada tambahan fitur HBM atau High Brightness Mode juga buat ningkatin kecerahannya jadi lebih tinggi lagi. Selain itu, Evolution X ini punya fitur Dolby Atmos juga buat ningkatin kualitas speakernya. Nah, kamera bawaan di ROM ini masih pakai bawaan ROM-nya ya. Jadi nantinya wajib banget nih buat install Gcam buat yang gak root atau Leica Cam buat kalian yang udah root. Tapi untuk Leica Cam belum tentu work ya, karena setelah saya coba-coba ternyata nggak semua custom ROM support Leica Cam yang dulu udah pernah saya share. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 di ROM ini bisa dapat skor 440.000 lebih dikit, dan seingat saya ini skor tertinggi kedua yang pernah kita dapat untuk Poco X5 5G selama coba custom ROM ya. Skornya beda 3000 aja dengan skor Antutu HyperOS EU yang dulu udah pernah kita review. Kalau dibandingkan dengan Evolution X versi 799 yang dulu udah pernah kita review untuk Poco X5 5G, Evolution X versi 9.2 ini ngalamin peningkatan yang signifikan ya, terutama buat main game. Buat main Mobile Legends udah dijamin bisa ngasih experience yang memuaskan. Di tes 1 match di mode rank mythic dengan settingan rata kanan super ultra masih bisa dapat frame rate rata-rata 86 fps. Pas posisi lagi war dan war-nya rame, frame rate-nya masih stabil di kisaran 75 sampai 80 fps. Udah nggak ada drop yang mengganggu sih. Suhu dan konsumsi baterainya juga udah aman ya. Suhunya stabil di kisaran 38 sampai 39 derajat, sedangkan baterainya cuma berkurang 5% aja untuk 17 menitan tes. Kalau kalian pengen dapat frame rate yang lebih stabil dan suhu yang lebih adem, baiknya ditambahin cooler atau paling nggak main di ruangan atau tempat yang adem.
Nah, buat main Genshin Impact udah rekomen juga ya, gameplaynya udah smooth. Di tes sekitar 11 menit di Gurun Sumeru masih bisa dapat framerate rata-rata di 28,4 fps untuk settingan medium 30 fps. Main di settingan ini kadang ada beberapa drop ya, tapi nggak begitu mengganggu. Tapi kalau kalian pengen framerate yang lebih stabil, tinggal main aja di lowest atau low 30, 45 atau 60 fps. Konsumsi baterainya juga masih irit banget ya. Suhunya juga masih tergolong adem untuk games kelas Genshin Impact. Selama proses tes, baterainya cuma berkurang 3% aja dengan suhu 40,2 sampai 41 derajat untuk settingan medium 30 fps. Nah, suhu dan konsumsi baterai yang didapat ini tentunya bakal ngalamin perbedaan juga ya kalau kalian mainnya di settingan lain. Evolution X untuk Poco X5 5G ini udah ada beberapa versi ya, dan sejauh ini saya baru coba yang versi 799 dan versi 9.2 yang ada di video ini. Dan kalau keduanya dibandingkan, versi 9.2 ini jauh lebih worth it dan recommended untuk Poco X5 5G. ROM-nya ngalamin peningkatan yang udah signifikan banget dan lebih minim bug. Baterainya juga irit. Selama pakai ROM ini, dalam sehari itu saya bisa dapat SOT 8-9 jam kalau cuma buat scroll-scroll TikTok, nonton di YouTube atau ngedit tipis-tipis. Sedangkan buat full main Mobile Legends, dari 100% ke 10% itu masih bisa dapat 5 jaman lebih. Tapi harus diingat lagi kalau masalah penggunaan baterai ini bakal beda-beda juga ya tergantung usernya. ROM-nya juga udah ringan, jadi pastinya enak buat multitasking, dan pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain juga udah smooth. Yang terakhir, fingerprint dan face unlock di ROM ini udah work juga. Jadi itu dia Evolution X di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.